perkenalkan nama saya Baik Vanessa Vena Magna. Saya dari kelas AB 4901 dengan NIM 104042500156. Di sini saya akan mempresentasikan proyek satu aplikasi komputer dan pemrograman untuk di bagian 2, yaitu analisis dataset dengan VLOOKUP dan LOOKUP. Seperti itu. Kita langsung saja ke instruksinya. Yang pertama itu, saya mengerjakan di bagian employee data terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua itu adalah membuka file yang telah diberi, lalu gunakan vektor VLOOKUP untuk mengisi kolom negara. Dan kita mengimpor file employee data. Datanya seperti ini. Data yang diberikan akan seperti ini. Ini saya sudah mendownload datanya. Dan seperti ini rupa datanya. Lanjut, kita disuruh untuk memfilter kolom departemen agar hanya memunculkan data research dan development. Jadi, ini data yang sudah dimasukkan dari yang file yang kita dapat, yaitu ini. Bagaimana cara mengimpornya? Setelah kita download, kita masuk ke data, lalu kita ambil data, dan kita langsung text CSV, dan ini. Kita memilih employee data, dan kita langsung memencet ambil data, lalu otomatis membuat sheet baru dan yang memunculkan dan munculnya data tersebut. Seperti ini. Setelah itu, di instruksinya kita disuruh untuk memfilter kolom departemen agar memunculkan data research dan development. Kita memfilter kolom environment satisfaction juga dan kolom job satisfaction juga. Bagaimana cara memfilternya? Cara memfilternya, yang pertama kan kita disuruh memfilter departemen dulu. Dan departemennya itu memfilternya research dan development aja. Nah, kita mencet yang segitiga di sebelah kanan, segitiga terbalik ini. Kita pencet, lalu kita pencet yang pilih semua agar kita bisa memilih salah satu, yaitu research development. Kita terapkan filter, lalu otomatis terubah departemennya langsung ke research development. Selanjutnya, ada di bagian filter kolom environment satisfaction, yaitu hanya memunculkan data satu saja. Kita mencari di environment. Nah, ini. Kita melakukan hal yang sama lagi, kita memencet segitiga terbalik ini, dan kita memencet pilih semua agar kita cuma bisa memilih satu opsi, yaitu kita hanya memilih angka 1. Kita memencet terapkan filter. Lalu yang muncul hanya angka 1 saja di bagian environment satisfaction, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita diminta filter kolom job satisfaction agar memunculkan data satu saja. Kita melakukan hal yang sama lagi. Ini job satisfaction. Kita mencet pilih semua, kita hanya pilih satu, terapkan filter, yang muncul hanya bagian satu saja. Seperti itu. Selanjutnya, kita disuruh memfilter secara bersamaan dan membuat worksheet baru dengan nama R&D Low Satisfaction. Nah, agar bisa tetap begini, cara saya adalah saya tekan employee data yang ada di sheet ini, lalu saya pindahkan atau salin, dan saya memilih buat salinan dan memilih employee data. Lalu muncul ini. Ini adalah sheet yang sudah saya salin dan membentuk tabel yang sudah difilter seperti itu. Dan di situ yang awalnya namanya employee data, saya langsung ganti dengan instruksi yang disuruh, yaitu research dan development. Seperti itu. Lalu setelah itu dibilangnya buat kembali worksheet employee data. Di sini kita akan mengembalikan lagi dari departemen, kita akan pilih semua lagi, kita terapkan filter, lalu environment satisfaction, kita terapkan filter lagi, dan di bagian job satisfaction, kita terapkan pilih semua, dan filter. Nah, seperti itu. Untuk sheet yang pertama sudah jadi, lalu
Instruksi yang kedua, buka kembali worksheet employee data, lalu checklist kembali semua data filter di kolom Department, Environment Satisfaction, dan Job Satisfaction. Kita sudah mengecek dan itu sudah terlihat semua datanya lagi. Selanjutnya kita disuruh untuk memfilter kembali kolom departemen agar hanya memunculkan data sales. Kita menggunakan cara yang tadi, yaitu departemen kita pilih kolom departemen yang ada di bagian kolom E, kita memilih segitiga terbalik dan kita memilih sales saja. Nah, seperti ini. Lalu, di suruhan kedua, filter kolom job role yang hanya memunculkan data sales representatif. Job role, kita mencari job role. Nah, ini kita hanya disuruh memilih sales representatif aja. Kita terapkan filter, lalu yang muncul hanya sales representatif saja, seperti itu. Lalu yang instruksi ketiga, kita memilih filter kolom age, yaitu umur, hanya menunjukkan umur kurang dari 30. Kurang dari 30. Berarti terapkan filter. Lalu muncullah seperti ini. Dan kita disuruh mengcopy kembali dengan nama onsite campus fire seperti itu. Dan kita akan mengcopy dengan cara ini. Tekan 2 kali di bagian employee data, lalu pindahkan dan buat salinan. Oke. Nah, akan muncul seperti ini dan kita akan memberi nama onsite campus fire rep. Kita copy dan kita mengganti namanya dengan klik dua kali kita mengganti fire rep. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja karena ini salah ya. Nah, dan ya ini sudah muncul di bagian yang umur hanya di bawah 30, seperti yang disuruh departemen hanya sales saja, seperti itu. Lalu kita kembalikan seperti semula lagi. Employee kita pilih semuanya, kita pilih semua seperti itu, departemen kita pilih dan muncul kembali semuanya, sudah. Dan seperti ini. Ini sudah mengikuti instruksi, hasil kerja saya seperti ini. Ini data yang sudah dipindahkan. Dari yang disuruh download, kita pindahkan ke Excel seperti ini. Dan ini yang sudah difilter untuk research and development. Dan ini juga sudah difilter untuk on-site campus file rep. Untuk yang kedua, itu adalah membuka file yang telah diberi, lalu gunakan fitur VLOOKUP untuk mengisi kolom negara. Tugas VLOOKUP yang sudah saya buat. Di sini instruksinya disuruh mengurutkan dari tanggal yang paling awal atau paling kecil. Nah, di sini saya sudah mengurutkan. Bagaimana cara mengurutkannya? Bisa diurutkan dari yang awal, dari yang terkecil hingga terbesar. Dan ini saya memilih dari yang terkecil hingga terbesar seperti ini. Dan ini sudah diatur untuk tanggal terkecil hingga terbesar seperti itu. Lalu ganti VLOOKUP tabel harga barang sesuai dengan NIM Anda. NIM Anda untuk NIM ganjil tabel kiri dan NIM genap tabel kanan. Saya sendiri mempunyai NIM yang genap, yaitu berarti saya memilih untuk di tabel sebelah kanan, yaitu untuk tabel dengan NIM genap. Bagaimana cara memasukkan datanya? Saya memakai rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, MIT, A2 itu adalah kode untuk di baris kedua kolom A, ketiga karena untuk kodenya sendiri itu ada 3 huruf seperti itu. Dan di sini N sendiri itu untuk kolom tabel di
tabel genapnya, 17 juga untuk urutan baris tabel genapnya, 22 sampai 22 untuk tabel genapnya. False. False itu digunakan agar menyatakan nilai logis. Jadi seperti apa yang kita minta, seperti itu. Jadi di sini saya menulis false dan akan muncul seperti ini otomatis. Untuk kode GRMONC yaitu MON. Nah, di sini kan mid. Kenapa mid? Karena kode yang ada itu di bagian tengah, yaitu MON, PAS, CRB, VTT gitu. Jadi kita memilih di mid seperti itu. Kan ada yang right, ada yang left seperti itu. Dan saya sendiri memilih di bagian mid seperti itu. Di sini karena di kolom A baris kedua GR MONC yaitu di bagian tengahnya itu MON dan dengan rumus yang sudah kita tulis akan otomatis untuk mengikuti tabel mahasiswa dengan NIM genap yaitu bernilai bernilai 10 juta seperti itu. Dan bagaimana caranya agar otomatis menghitung data yang ada di bawahnya? Kita tinggal mengklik 2 kali sampai tanda plusnya itu hitam. Mengklik 2 kali otomatis nanti auto keisi semua di bagian bawahnya. Untuk penjualannya sendiri itu di instruksinya kita disuruh untuk mengkalikan saja. Itu F2 sama dengan F2 bintang. Bintang itu diartikan sebagai kali di Excel. Dikali G2. G2 ini F2 ini. Dan menghasilkan angka Rp 92.740. Ada di data saya sendiri itu memakai Rp. Kenapa bisa? Karena saya memakai format sel yaitu mata uang. Jika tidak memakai nilai mata uang, maka nilai rupiahnya itu tidak tercantumkan di bagian Excel ini. Jadi supaya tercantumkan, saya memilih untuk memakai mata uang agar terlihat rupiahnya seperti itu. Lanjut, kita menghitung total penjualan. Bagaimana cara menghitung total penjualan? Kita menggunakan rumus sama dengan sum H2 titik koma H81. Apa artinya H2 H81? Yaitu dari barisan H2 hingga ke H81. Ini. Kita tinggal ketik H2 H81. Bagian mana awalannya dan bagian mana akhirannya, seperti itu. Kita klik dan langsung memunculkan 155 miliar, seperti itu. Untuk rata-rata penjualan, kita menggunakan rumus sama dengan average, sama juga halnya kita dari baris H2 hingga H81. Untuk total terbesar, kita menggunakan nilai max, yaitu maksimal. Dengan rumus sama dengan max H2 hingga H81. Seperti itu. Kalau kalau untuk terkecilnya, kita memakai nilai min, yaitu minimal. Dengan rumus sama dengan min H2 H81. Jadi, sekian presentasi saya untuk bagian 2. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.